Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Hari yang indah ini akan disampaikan berkenaan dengan apakah halal membunuh orang Islam Ahmadiyah. Ada salah seorang bertanya kepada Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaihi untuk menarik perhatian masyarakat awam, orang-orang yang anti terhadap Muslim Jemaah Ahmadiyah, mengatakan, jika kalian ikut serta dalam arak-arakan demo untuk menentang Muslim Ahmadiyah, menganiaya atau membunuh orang-orang Ahmadi, maka di akhirat nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan senang dengan kalian. Mohon hujur memberikan penjelasan berkenaan dengan hal ini. Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaihi telah menjawab, silakan Anda tanyakan langsung kepada orang yang mengatakan seperti itu. Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bahagia melihat hal itu? Ada satu cara untuk mengenalinya sehingga kita bisa yakin apakah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan senang atau malah sebaliknya akan marah. Apakah cara tersebut didukung oleh Al-Quran dan dapat dicerna pula oleh akal yang sehat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bahagia terhadap segala sesuatu yang sejalan dengan perintah Al-Quran dan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau tidak akan bahagia dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kedua prinsip tersebut, karena keridhaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terletak pada keridhaan Tuhan, dan kemarahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terletak pada kemarahan Tuhan juga. Ini adalah sesuatu yang pasti. Untuk itu, orang yang mengatakan, jika kalian melakukan ini dan itu, nanti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan senang, mereka wajib membuktikan apakah hal tersebut pernah dicontohkan oleh Yang Mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Supaya mudah dicerna, saya akan memberikan gambaran. Misalnya, jika Anda mencintai seseorang dan Anda berusaha untuk menjadi seperti orang itu, itaat kepadanya, dan melakukan hal-hal yang sejalan dengannya, tentunya orang yang Anda cintai itu akan merasa bahagia dengan sikap Anda. Tapi sebaliknya, jika Anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya, maka bagaimana mungkin orang yang Anda cintai tadi akan bahagia dengan Anda? Keputusan untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah dengan mengujinya. Apakah dalam majelis-majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilontarkan celaan, cacian yang ditujukan kepada para penentang Tuhan atau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri? Tidak. Dalam peristiwa apapun, itu tidak pernah terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, sekarang kita melihat apa yang dilakukan oleh para maulwi di dalam menentang Muslim Ahmadiyah. Mereka selalu melontarkan tudingan kotor, mengutip potongan-potongan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam, lalu menjelaskannya dengan keliru, kemudian mempatuahkan bahwa darah orang-orang Ahmadi itu halal.
Tolong perlihatkan satu saja contoh dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh para penentang Muslim Ahmadiyah di zaman ini. Para penentang Muslim Ahmadiyah mengatakan bahwa orang-orang Ahmadi adalah manusia jahat, terkutuk, anak haram, dan lain-lain. Bunuh sajalah mereka, yakni orang Ahmadi. Na'udzubillah. Pada prinsipnya adalah sebelum pihak yang anti terhadap Muslim Ahmadiyah datang untuk membunuh kita, maka sampai saat itu kita tidak diizinkan untuk membunuhnya. Yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala untuk membunuh si penyerang. Begitu juga para sahabat, karena si penyerang tadi datang dengan niat untuk membunuh. Setelah membuntuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, Allah Ta'ala telah berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang engkau telah diizinkan untuk membunuhnya, bunuhlah orang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk membunuh orang tersebut sesuai dengan kehendak, izin, dan takdir dari Tuhan, lalu dibunuhlah. Tapi banyak juga dari antara penyerang itu yang tertangkap hidup-hidup. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat ihsan kepada mereka dengan memerintahkan para sahabat untuk membebaskannya. Sehingga orang-orang pun keheranan melihat perlakuan ihsan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Pada satu kesempatan, karena tidak ada tempat lain, para tawanan perang Badar diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Di antara para tawanan itu, salah satunya adalah paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yakni Hazrat Abbas, yang saat itu belum masuk Islam. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, dari peristiwa tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan keberadaan orang-orang musyrik di Masjid Nabawi saat itu, tidak lantas masjid tersebut menjadi tidak suci. Tapi bagaimana dengan para maulwi saat ini? Jika orang Ahmadi masuk ke dalam masjid mereka, lantas mereka menganggap masjidnya menjadi tidak suci dengan adanya orang Ahmadi tersebut. Sehingga menurut mereka, orang Ahmadi tidak layak untuk masuk ke dalam masjid mereka. Padahal Masjid Hadrat Muhammad Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Masjid Nabawi, adalah masjid yang paling tinggi derajatnya. Di tiang-tiang masjid tersebut pernah diikat para tawanan perang Badar yang notabene adalah orang-orang musyrik. Meskipun demikian, tetap dilakukan sholat berjamaah di dalamnya dan tidak lantas ibadah maupun zikir ilahi umat Islam saat itu menjadi rusak. Tidak cukup sampai di sana. Silakan perhatikan bagaimana contoh yang telah diperlihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pada malam harinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara rintihan yang berasal dari antara tawanan perang yang telah diikat itu. Ternyata itu adalah suara rintihan Hazrat Abbas yang disebabkan oleh ikatan yang terlampau kuat. Mendengar suara rintihan itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Hazrat Abbas dan bersabda, "Hai Abbas, saya mendengar suara rintihanmu." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, beliau adalah paman Tuan. Tentunya Tuan sangat prihatin melihatnya kondisi seperti ini. Izinkanlah kami untuk melonggarkan ikatannya." Apa jawab beliau? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak.
longgarkanlah ikatan semua tawanan jika mereka merasa nyaman. Maka aku pun akan tenang meskipun beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, tapi tidak paham bahwa Rasulullah SAW tidak hanya prihatin akan ikatan saudara beliau, yaitu Hadrat Abbas saja, melainkan prihatin akan ikatan tali yang terikat pada semua tawanan. Rasulullah SAW tidak bisa tenang jika ada seorang tawanan pun yang kesakitan. Kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan cara memperlakukan tawanan kepada para sahabat. Padahal para tawanan itu adalah orang-orang musyrik yang menaruh kebencian yang sangat dalam terhadap Islam. Mereka mencaci, mereka menyerang untuk merampas nyawa dan kehormatan umat Islam. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Al-Quran telah menyampaikan, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Artinya, dan mereka memberi makan orang-orang miskin, anak yatim, dan tawanan karena kecintaan kepada Allah Ta'ala. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang-orang datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kebencian. Mereka datang untuk membunuh. Tapi tarbiyat yang Rasulullah SAW berikan kepada para sahabat sungguh luar biasa, yakni sebagai buah dari kecintaan itu, mereka justru memberi makan para tawanan itu dengan baik. Sehingga banyak sekali di antara para tawanan perang yang kemudian harinya berbeat masuk ke dalam Islam, dan mereka memberi kesaksian bahwa pedang, yakni kecintaan dan perlakuan baik inilah yang telah mengenai kami. Ketika kami menjadi tawanan, mereka, yaitu umat Islam, justru membiarkan anak-anak mereka kelaparan dan memberikan makanan kepada kami. Barang-barang yang baik diberikan kepada kami, sedangkan yang kurang baik diberikan kepada anak dan istri mereka sendiri. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, inilah contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, jika ada sesuatu hal yang akan membuat Rasulullah SAW bahagia, maka perbuatan seperti inilah yang akan membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbahagia. Saya tidak mengada-ada peristiwa ini. Semua ini sudah mendapat cap pengesahan dari Al-Quran. Sekarang contoh yang mana yang dimaksud oleh para anti Muslim Ahmadiyah ini, yang dengannya akan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia? Mereka yang anti terhadap Muslim Ahmadiyah memenuhi majelis-majelis mereka dengan cacian, dengan hinaan yang telah mereka lontarkan kepada Hadrat Masih Maud alaihi wasallam. Kulapa beliau dan juga orang-orang suci dalam jemaat ini. Mereka dikatakan fasik dan fajir, sungguh mengerikan. Lantas setelah melakukan perbuatan buruk itu, mereka juga mengatakan, jika kalian mendengarkan cacian ini, maka Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bahagia terhadapmu. Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana yang mereka maksudkan? Apakah beliau pernah mengadakan majelis yang seperti itu? Jika memang Rasulullah SAW pernah melakukannya,
Coba perlihatkan kepada kami mana dasarnya. Kalau mereka bisa memperlihatkannya, maka saya akan percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan senang melihat perlakuan buruk itu. Na'udzubillah. Para anti Ahmadi pun menghalang-halangi tuan-tuan untuk datang kemari dengan mengatakan, jangan menemui orang-orang Ahmadi. Jika kalian menemuinya, maka iman kalian berada dalam keadaan bahaya dan kesucian kalian akan hilang. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, sekarang coba kita lihat bagaimana contoh yang telah diberikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau malah pergi ke rumah-rumah para penentang Islam yang pernah berusaha untuk menghinakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah melempari beliau dengan batu. Meskipun demikian, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menabliki mereka. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang para pengikutnya untuk berkunjung ke kampung-kampung yang penduduknya menentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sebagian kampung-kampung yang lain menutup pintunya untuk menolak kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas Rasulullah SAW pergi ke Taif untuk bertablik. Rasulullah SAW berpikir mungkin di kampung ini masih ada hamba Tuhan yang berfitrat bersih, yang bisa menerima Islam. Tapi penduduk Taif justru melempari beliau dengan batu, melukai beliau sampai mengakibatkan darah bercucuran di sekujur tubuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat kaki beliau terselip-selip karena sendal beliau yang licin oleh darah beliau sendiri. Allahu Akbar. Lalu setelah terhindar dari kejahatan para penentang, beliau duduk di suatu tempat dan beliau telah bersabda, "Ada apa dengan penduduk kampung ini?" Lalu Tuhan mengutus malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat juga telah menyampaikan, "Jika engkau menghendaki, aku akan tabrakan dua gunung ini sehingga mereka akan binasa dan tidak akan tersiksa lagi." Tidak akan tersisa lagi. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah menolak tawaran malaikat itu dan mendoakan penduduk kampung tersebut supaya mereka mendapatkan petunjuk dan kasih sayang Tuhan. Inilah contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada yang melakukan perbuatan yang demikian, maka tentu Rasulullah SAW akankah bahagia? Jika para maulwi memang bertekad untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW tersebut, maka jika sekalipun orang-orang Ahmadi melempari mereka dengan batu, seharusnya mereka tetap pergi menemui orang-orang Ahmadi. Mereka memberikan penjelasan bahwa kalian berada dalam keliruan. Kemarilah, akan aku tunjukkan jalan yang lurus kepada kalian. Andai kata jika para maulwi ini melakukannya dengan niat seperti ini, maka pastilah Rasulullah SAW akan senang melihatnya. Karena perbuatan seperti itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadikanlah contoh peristiwa Taif tadi sebagai pegangan kita. Tapi jika sebaliknya kalian mengatakan lempari orang-orang Ahmadi dengan batu, lantas kalian beranggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan senang dengan perbuatan itu, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW bisa senang? Nabi Muhammad SAW adalah matahari. Bahkan Al-Quran menyebut beliau sebagai Sirajan Muniro,
Untuk itu bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan, peganglah suri teladan beliau sallallahu alaihi wasallam dan ajarkanlah orang lain sesuai dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian akan bisa dikatakan telah membahagiakan Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin. Masalah ini sebetulnya simpel saja, tapi mereka tidak memahaminya. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi untuk supaya kita membahagiakan, menyenangi Rasulullah SAW, suri teladan beliaulah yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan ucapan, amalan-amalan kita selalu sejalan, selaras dengan sunnah Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terdapat di dalam tanya jawab Majelis Irfan Hajar Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi, yang merupakan Khalifatul Masih yang keempat dari Jemaat Muslim Ahmadiyah. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.